Bismillahirrahmanirrahim. An la ta'dilu tamilu 'anil haqq. Wa in talwu tuharrifu syahadata. Wa fi qira'atin bihazfil wawil ula takhfifan aw tu'ridu an adaiha fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira fayujazikum bih. Ya ayyuhalladzina aminu dawimu alal iman billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwal Qur'an wal kitabil ladzi unzila min qabl ala rusul bima'nal kutub. Wa fi qira'atin bil bina'i lil fa'il fil fi'laini wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida 'anil haqq. Innal ladzina amanu bi Musa wa humul yahud thumma kafaru bi ibadatil ijl thumma amanu ba'dahu thumma kafaru bi Isa thumma izdadu kufra bi Muhammadin lam yakunillahu liyaghfira lahum ma aqamu alaihi wala liyahdiyahum sabila tariqan ilal haqq. Bashir, akhbir ya Muhammad al munafiqina bi anna lahum adzaban alima mu'allaman huwa adzabun nar alladzin badlun aw na'atun lil munafiqin yattakhiduna al kafirina awliya'a min dunil mu'minin lima yatawahhamuna fihim minal quwwah ayabtaghun yatlubun indahumul izzah istifhamun inkari ay la yajidunaha indahum fa innal izzata lillahi jami'a fid dunya wal akhirah wa la yanaluha illa awliya'u. Wa qad nazzala bil bina'i lil fa'il wal maf'ul alaikum fil kitab al-Qur'an fi suratil an'am an mukhaffafatun wasmuha mahdhuf ay annahu idza sami'tum ayatillah al-Qur'an yukaffaru biha kabur demam matanya yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum ayil kafirin wal mustahzi'in hatta yakhudu fi hadithin ghairihi innakum idhan inqa'adtum ma'ahum mithluhum fil ithmi inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a kama jitama'u fid dunya al kufri wal istihza. Maka jangan memperturutkan oleh kalian
akan hawa nafsu dalam kesaksian kalian. Bagaimana memperturutkan hawa nafsu? Dengan pengertian bahwa tahabbul ghani, pilih kasih atau mengutamakan oleh kalian akan orang kaya karena atau untuk keridaannya orang kaya, ataupun mengutamakan oleh kalian akan orang fakir karena kasihan baginya orang fakir. Jadi kalian jangan subjektif, jangan menilai sesuatu menurut keinginan, menurut hawa nafsu kalian. Jangan subjektif, tetapi harus objektif, tetapi harus sesuai dengan objeknya, harus sesuai dengan apa yang dinilai. Jangan karena kalian bersaksi terhadap orang kaya, kemudian kalian membela orang kaya karena penilaian subjektif, penilaian pribadi kalian, hawa nafsu kalian, yaitu menginginkan kerelaan, keridhaan daripada orang kaya. Jangan juga kalian pilih kasih, kalian membela orang fakir karena kasihan kepada dia, sedangkan si orang fakir ataupun si orang kaya ini berbuat kesalahan. Jadi jangan subjektif, jangan berdasarkan kepada kepentingan pribadi, jangan berdasarkan hawa nafsu, tapi ini harus berbasis terhadap peristiwa. Kalau salah berarti salah, kalau benar ya benar. Tidak ada salah itu menjadi benar atau benar menjadi salah hanya karena yang bersangkutan itu orang kaya ataupun orang fakir. La tattabi'ul hawa, jangan memperturutkan hawa nafsu. Supaya Allah ta'dilu, agar bahwa, jadi Allahnya adalah maf'uli ajli, maf'uli ajli, untuk jangan ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu. Kenapa? Agar bahwa tidak menyimpang oleh kalian. Agar bahwa tidak menyimpang oleh kalian. Pemakna ta'dilu, ta'dilu itu kan artinya adil. Iya, ta'dilu itu dia adalah lafaz mustarak untuk dua sesuatu yang tidak, dua sesuatu yang berlawan, untuk dua pengertian yang berlawanan. Itu seperti lafaz jaun. Jadi lafaz jaun itu adalah lafaz mustarak, lafaz homonim, satu lafaz berbilang makna. Dan makna dari jaun itu ada kala maknanya abyad, putih, ada kalanya maknanya aswad, hitam. Jadi itu lafaz jaun. Jadi dia adalah lafaz homonim, lafaz yang maknanya itu lebih dari satu, dan masing-masing makna itu saling berlawanan. Begitu juga dengan adlun. Adlun itu bisa artinya adil. Keadilan wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya, berbuat proporsional. Adlun ada artinya berbuat proporsional, ataupun bisa juga artinya adalah karakter kepribadian seseorang yang menghindarkan dia daripada berbuat zalim,
zalim. Ada juga adlun itu artinya berpaling. Adlun itu juga bisa juga artinya berpaling ataupun zalim. Jadi adlun itu bisa artinya tegak lurus seperti i'tidal, tegak lurus. Adlun itu bisa juga artinya berpaling. Kan? Adalah anha, berpaling ia daripadanya sesuatu. Jadi kata adlun itu adalah lafaz Jadi nyo ta'dilu yo, apa makna ta'dilu? Jadi jangan memperturutkan oleh kalian akan hawa nafsu agar bahwa tidak menyimpang oleh kalian. Jadi ta'dilu bermakna berpaling ataupun menyimpang. Agar bahwa tidak menyimpang oleh kalian. Pemakna menyimpang ta'dilu bukan artinya tegak lurus, tapi maknanya tamilu anil haq, menjauh oleh kalian daripada kebenaran. Jadi adil di sini bukan artinya i'tidal tegak lurus, tapi adil artinya menyimpang. Jadi jangan perturutkan oleh kalian akan hawa nafsu agar kalian itu tidak menyimpang, agar kalian itu tidak menjauh dari kebenaran, agar kalian tidak zalim. Jangan karena klien kalian itu, istilah jinokong klien, jangan karena klien kalian itu adalah orang kaya dan kalian mengharapkan sesuatu dari si orang kaya ini, kemudian kalian memutarbalikkan fakta. Itu lalu kalian memperturutkan hawa nafsu. Begitu juga jangan karena kliennya itu orang miskin, kemudian kalian memperturutkan hawa nafsu karena kasihan. Kenapa? Agar kalian itu tidak ta'dilu, agar kalian itu tidak menyimpang dari kebenaran, agar kalian tidak jolim, tidak jolim. Allajina wa intalu, dan jika talu oleh kalian, talu tuharrifu syahadah, memutarbalikkan oleh kalian akan kesaksian. Jika kalian memutarbalikkan kesaksian, wa fi qiraatin sabit ba'sabuh qiraah. Jadi kalau dikatakan fi qiraah, nyan berarti qiraahnya adalah qiraah sahihah. Itu adalah qiraah yang sahih. Tapi kalau dibaca quri'ah, itu qiraah syaz jatuhnya. Kan sudah di luar qiraah, bukan di luar qiraah sab'ah lagi, tapi sudah di luar qiraah asyar. Pinyo fi qiraatin. Ba'sabu qiraah dibuang akan bihalfil wawil ula, dengan menghilangkan waw yang pertama, talwu. Dengan menghilangkan waw yang pertama, kenapa dihilangkan? Takhfifan, untuk meringankan. Jadi mana? Jika kalian memutarbalikkan kesaksian, ataupun tu'ridu, ataupun berpaling oleh kalian, mengabaikan oleh kalian, mengabaikan daripada menyampaikannya kesaksian. Jika kalian memutarbalikkan kesaksian, kalian bersaksi tapi memutarbalikkan fakta, ataupun kalian enggan memberikan kesaksian, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka niscaya sesungguhnya bermula Allah itu adalah ia Allah, bima ta'malun, tentang apa-apa yang mengerjakan oleh kalian, itu Allah itu khabira, Allah itu maha mengetahui. Jadi khabira itu lebih bersangatan dibandingkan alimah. Jadi kalau khabira itu lebih detail, dan Allah mengetahui secara
secara detil apa yang kalian kerjakan. Kan? Jadi kalau kalian memutarbalikkan fakta ataupun kalian mengabaikan, kalian enggan memberikan kesaksian. Allah tahu apa yang kalian kerjakan, bukan apa yang nampak saja, tetapi apa yang melatar belakangi kalian mengerjakan itu Allah khabira. Jadi bukan hanya yang nampak saja, tapi latar belakang dari apa yang kalian kerjakan itu Allah tahu. Begitu. Jikalau dalam qauluhu alla ta'dilu, agar kalian la ta'dilu, agar kalian tidak menyimpang oleh kalian. Itu ta'lilun linahyi, adalah penjelasan alasan untuk larangan. Jadi kenapa dilarang? Memperturutkan hawa nafsu, agar kalian tidak agar kalian tidak menyimpang, agar kalian tidak jolim. Kenapa? Li'anna manittaba'al hawa, karena sungguhnya bermula orang yang mengikut ia orang akan hawa nafsu, niscaya sungguh telah bersifat ia orang dengan jolim. Karenanya cerita jika hawa nafsu itu berperilaku negatif. Kan? Hawa itu keinginan nafsu itu artinya itu selalu kepada perkara-perkara negatif. Beda dengan syahwat. Kalau syahwat itu artinya selera, kan? Kalau syahwat itu ada kalanya syahwat itu mubah, kan? Selera, keinginan, kan? Syahwat. Ada kala dia itu mubah, misalnya apa? Selera kepada makanan, selera kepada minuman. Dan manusia kalau dia tidak punya syahwat, dia tidak punya selera hidup, kan? Mungkin orang kalau tidak punya syahwat lagi, maka mungkin dia hanya bisa bertahan hidup tidak lebih dari seminggu, karena dia tidak selera makan, tidak selera minum, kan? Tidak selera ini, tidak selera itu, kan? Makanya gimana? Kau dia hana semangat, hana syahwat lagi, kan? Jadinya anda lewat seminggu mati aja, kan? Maka syahwat itu perlu, kan? Perlu syahwat, pikir mau nyana syahwat, anak selera maju, kan? Jadi orang kenapa dia beli baju dan lain sebagainya, ya karena syahwat, kan? Karena selera dia, selera dengan keindahan, selera dengan pakaian yang menutupi tubuh dia. Kalau dia tidak ada syahwat, paling dia pergi tinggal di hutan, kan? Di hutan itu pun kan tidak ada orang yang lihat, paling dia cuma bawa pakaian sepasang, kemudian sudah habis pakaian itu, sudah hancur pakaian itu, ya sudah telanjanglah dia di hutan itu, siapa mau lihat, kan? Dia tidak perlu rumah. Itu syahwat. Ada juga syahwat yang haram. Apa syahwat yang haram? Syahwat berzina, syahwat berjudi. Itu adalah syahwat haram. Ada syahwat makruh. Apa syahwat makruh? Berlebih-lebihan. Makanannya berlebih-lebihan. Makanannya kalau satu porsi itu harganya di bawah 1 juta, tidak mau dia makan, kan? Harus satu porsi harganya 1 juta. Minumannya itu cuman kopi pancung, pokoknya yung mahal 500 ribu, maunya di bawah 500 ribu, dia ndak selera dia makan. Itu adalah syahwat yang syahwat makruh, kan? Mobilnya harus 100, atau mobilnya itu harus di atas 10 M harga mobilnya. Itu sudah makruh. Kenapa makruh? Karena itu akan mengalihkan perhatian dia kepada mengumpulkan harta benda dunia, harta benda duniawi.
Nah, dikhawatirkan itu akan menjerumuskan dia kepada perbuatan haram. Mana buktinya? Anak-anak SMA, kan? Remaja-remaja, gadis-gadis SMA ingin pegang HP iPhone, kan? Harga 20 juta. Orang tua tukang becak, kan? Nyangkibanan. Orang tua muge, dia ingin punya iPhone seperti teman dia. Akhirnya jadi peliharaan sugar daddy. Jadi peliharaan om-om, kan? Jadi peliharaan om-om. Nggak apa-apa jadi peliharaan om-om. Yang penting bisa pegang iPhone 10 juta. Harga 10 juta. Jadinya syahwat lagi nyanan itu bisa menjerumuskan. Nah, hukum sugar daddy, wow. Nah, hukum sugar daddy. Jadi akhirnya sugar daddy-nya om-om kaya. Jadi peliharaan om-om kaya akhirnya. Jangan lu kejadian. Jadi di Aceh lah karena kejadian lagi pokoknya ya tehnan kota-kota besar nyan karena kejadian lagi gara-gara syahwat. Tapi kalau dikatakan hawa nafsu, kalau dikatakan hawa nafsu itu yang haram-haram, keinginan nafsu yang haram. Apa keinginan nafsu? Berjudi, berzina, apalagi, kan? Membunuh, menipu, pulang, macam-macam. Itu namanya hawa nafsu. Dan ini tergolong hawa nafsu. Kalau sudah memperturutkan, li'anna manittaba'al hawa, karena sungguhnya bermula orang yang mengikuti ia akan hawa nafsu, maka sungguh telah bersifat ia orang, telah berperilaku ia seorang dengan jolim. Orang kalau sudah memperturutkan hawa nafsu, yang namanya hawa nafsu itu kan mendorong kepada hal-hal yang haram, maka dia sudah jolim itu. Wa man taraka ittiba'ahu, dan bermula orang, barang siapa yang meninggalkan iman akan mengikuti ya hawa nafsu, niscaya la yatasifu bihi, tidak bersifat iman dengannya jur, dengannya kezaliman, tidak bersifat dengan kezaliman, artinya dia tidak dikatakan jair. Pujairnya orang yang jur, orang yang zalim. Fayasirul makna, maka jadilah bermula makna itu intahau anittiba'il hawa, berhentilah kalian daripada memperturutkan hawa nafsu li ajli, kan? Karena Allah ta'adilunya kan ke maf'ul li ajlihan. Berhentilah kalian daripada memperturutkan hawa nafsu karena alasan apa? Allah yahsula minkum jur, karena alasan bahwa tidak terjadi dari kalian oleh kezaliman, agar kalian tidak bersifat zalim. Jur itu makna dari mana? Jur itu makna daripada ta'dilu, kan? Karena itu kan ada an di situ, ada an. Jadi karena ada an itu masdariyah, takwil ke masdar, kan? Jadi agar kalian tidak adlun. Pemakna adlun bukan artinya adil, tapi artinya menyimpang. Menyimpang itulah jur. Agar kalian, agar tidak hasil dari kalian, tidak terjadi dari kalian oleh sifat jur, sifat zalim. Wa hadza ma masya alaihil mufassir, bermula ini bahwa adlun bermakna jur, zalim itu yang berpendapat atasnya oleh mufassir, oleh penafsir. Nyata daripada sungguhnya bermula adalah itu bermakna jur, bermakna zalim. Makanya adlun itu adalah lafaz mustarak untuk tidak daini, untuk tidak daini, untuk dua yang berlawanan.
kan? Pun dua yang berlawanan, yaitu adil dan zalim. Fahtajilah taqdirilah, maka memerlukan ia mufassir kepada mengasumsikan, memperkirakanlah. Maka benarlah antara an dengan ta'dilu, kan, agar bahwa tidak menyimpang oleh kalian, agar bahwa tidak menyimpang oleh kalian. Wa qala fil kasyaf, berkata oleh pengarang kasyaf dalam kitab al-kasyaf. Apa kata pengarang al-kasyaf? Sesungguhnya bermula adalah ayatnya itu lawan daripada jur, lawan daripada kezaliman. Adlun di situ ta'diluan, artinya tidak zalim, kan? Berdasarkan atasnya adalah bermakna lawan daripada jur, maka tidak ada padanya ayat, padanya firman hana tekedilah, hana perkiraanlah, dan jadilah bermula makna berhentilah oleh kalian daripada memperturutkan hawa nafsu, agar apa? Agar ittisafikum, agar bersifat kalian dengan adil, kan? Berhentilah. Cuman dua-duanya betul itu. Kalau mau dikatakan ta'dilu itu menyimpang, berarti tekedilah, kan? Kalau diartikan ta'dilu itu artinya adil, tidak tekedi, artinya nanti kan dua-duanya betul. Tiap-tiap itu benar, tapi bermula yang kedua anak ayat tekedilah, ya, ta'dilu itu artinya lawan daripada zalim. Itu lebih dekat yang kedua. Kenapa lebih dekat? Karena tiada kulfah, tiada kesulitan, tiada kesulitan tekedilah, inan. Kan? Kalau diartikan ta'dilu itu menyimpang, malah yang pakai tekedilah. Engkau jadi jangan kalian memutarbalikkan kesaksian ataupun mengabaikan menyampaikan kesaksian. Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, fayujazikum bihi, maka membalas ia Allah akan kalian dengannya apa yang kalian kerjakan. Nanti akan Allah balas. Jadi Allah maha mengetahui itu, kan? Yang tujuannya adalah Allah akan membalas perbuatan kalian. Jadi yang kaginya, maka karakter building itu, pembentukan karakter itu, dia harus mempunyai pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu apa? Pondasi yang kuat itu adalah iman billah, mempercayai Allah. Jadi dengan beriman, maka dia sudah mempunyai pondasi yang kuat untuk pembentukan karakter, kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, oleh mereka orang-orang, aminu, berimanlah oleh kalian. Apa maksudnya itu? Mereka sudah beriman, kan? Karena kan dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Sudah beriman, kemudian diperintahkan lagi, aminu, berimanlah oleh kalian. Bukankah itu tahsilul hasil? Menghasilkan sesuatu yang sudah ada, sudah hasil. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah oleh kalian. Maksudnya apa itu? Artinya dawimu alal iman, tetaplah oleh kalian alal iman, atas keimanan. Karena fungsi amar itu ada dua dalam kawaki. Fungsi amar ada
Ada dua. Apa fungsi perintah? Ada fungsi perintah itu tolabu malam yahsul, menuntut sesuatu yang belum hasil. Ada juga fungsi amar itu, fungsi perintah itu tolabud dawam, tuntutan kesinambungan, tuntutan tetap kekal. Jadi kalau Allah katakan kepada nabi-nabinya, ittaqullah, bertakwalah oleh kalian akan Allah, itu kan termasuk nabi juga. Nabi kurang takwa apa nabi? Jadi kenapa Allah tuntut nabi untuk bertakwa? Maka yang dimaksud itu adalah dawimu ala taqwa, tetaplah kalian bertakwa. Dan itulah pengertian dari aminu, berimanlah oleh kalian. Apakah ini terjadi bertentangan dalam satu frasa, wahai orang-orang yang beriman? Itu wahai orang-orang yang beriman berarti sudah hasil lalu Allah katakan aminu, berimanlah oleh kalian. Jadi kan sudah bertentangan dalam satu kalimat. Yang gimana bertentangan? Aminu artinya dawimu, tetaplah oleh kalian atas keimanan. Billah, keimanan percaya dengan Allah, percaya dengan utusannya Allah, percaya dengan Alkitab yang telah menurunkan ia Allah atas rasulihi, atas utusannya Allah. Siapa rasul? Yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi mempercayai kitab yang Allah turunkan kepada Muhammad. Kitab apa tuh? Wahwal Quran. Bermula ia kitab itu Al-Quran. Percayalah. Wal kitabil ladzi unzila min qablu, dan percayalah kalian, peliharalah keimanan kalian, tetaplah kalian beriman dengan apa lagi? Tetaplah kalian beriman dengan Alkitab yang unzila min qablu, Alkitab alladzi, yang diturunkan ia alladzi, daripada sebelumnya. Tadi min qablu, sebelumnya. Sebelum siapa? Sebelum kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Min qablu itu kan ada dibuang hu. Dia asalnya adalah min qablihi. Jadi percayalah dengan Alkitab yang diturunkan min qablihi, sebelumnya kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian dibuang hi, maka dibinalah atas dhammah, jadinya min qabl. Diturunkan sebelumnya kepada siapa? Alar rusul, atas para rasul. Para rasul. Jadi percayalah dengan Alkitab, imanilah dengan Alkitab. Jadi imanilah artinya tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Keep the faith. Tetaplah percaya. Yang bahasa Manado, keep the faith. Tetaplah percaya, pelihara iman itu. Iman percaya dengan kitab yang diturunkan sebelumnya kepada rasul-rasul. Jadi kitab yang diturunkan kepada rasul apa cuman satu? Rasulnya kan ada banyak, itu ala rasul kan jamak. Apa cuman satu kitab? Ini Alkitab di sini mufrad, wal kitab alladzi. Jadi para rasul itu, beberapa rasul itu berarti hanya diberikan satu kitab. Bima'na al-kutub. Alkitab bermakna al-kutub, kitab. Jadi percayalah dengan Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan percayalah dengan kitab. Jadi kitab di situ bermakna kutub, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya kepada para rasul.
Wa fi qiraatin bil bina'i lil fa'ili fil fi'laini. Pada satu qiraah dengan bina fa'il, dengan bentuk aktif. Nah, di kalimat itu ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, pasifnya kiban, pasifnya teun. Aktifnya jadi kalimat aktif bina fa'il lah, telah memukul. Itu kalimat tapi kalau dipukul, itu bina maf'ul, bentuk pasif, bentuk pasif. Understand? Begitu itu. Pada satu qiraah dengan bentuk fa'il, dengan bina fa'il, dengan bentuk aktif pada kedua fi'il. Mana dua fi'il? Yaitu unzila dan nuzila. Jadi pada qiraah yang lain bukan nuzila tapi nazzala. Begitu juga yang kedua, bukan unzila tapi anzala. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Siapa orang yang engkar iman, yang kufur iman kepada Allah dan para malaikatnya Allah dan kitab-kitabnya Allah dan utusan-utusannya Allah dan hari akhir, hana pateh jingung kiamat, niscaya qad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh telah sesat kiamat, akan sebagai sesat yang yang kabrak tak sesat. Kalau dia sampai tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai malaikat, hana pateh jeung malaikat, yang kafir, itu sudah kafir. Hana percaya ngong kitab-kitab, hana percaya aja muslim, tapi hana percaya bahwa Al-Qur'annya adalah firman Al-Qur'annya firman Allah, padahalnya mutawatir. Al-Qur'an itu mutawatir. Jiman tahu yang banceh. Kemudian meragukan, betulkah Al-Quran ini adalah firman Allah? Ya betul lah. Tahu dari mana? Itu untuk menghasilkan yakin itu kan bisa dengan mutawatir. Ya, misalnya kita meyakini bahwa Ka'bah itu ada. Tahu dari mana bahwa Ka'bah itu ada? Nah, kita misalnya medsos belum ada, smartphone belum ada. Jadi tahu zaman dulu tahun-tahun 70-an 80-an. Tahu Ka'bah itu dari mana? Banyak orang yang bicarakan, dan tidak mungkin mereka sebelum menyampaikan berita itu mereka sudah bersekongkol untuk membuat kebohongan. Kita jumpa si ini bicara tentang Ka'bah, si ini bicara tentang Ka'bah. Jadi akhirnya pun menghasilkan keyakinan. Al-Quran kurang mutawatir. Apa Al-Quran? Ratusan ribuan jutaan orang hafal Al-Quran dari generasi ke generasi. Jadi tidak ada satu ayat pun daripada Al-Quran itu, satu huruf pun daripada Al-Quran itu yang diragukan sebagai firman Allah. Tahu-tahu muncul dia, kemudian bersikap skeptis, meragukan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Ini berarti belum memahami mantik tingkat dasar, berarti bahwa yakiniat, hal-hal yang menghasilkan keyakinan itu antara lain adalah kabar, adalah berita mutawatir. Ini sudah mutawatir, Al-Quran masih juga dia ragukan. Itu namanya the tololers. Sudah sarjana lah, sudah kuliah lah, gelar doktor, kemudian meragukan Al-Quran. The tololers. Doktor iya, doktor tolol. Mana pula semua dokter itu cerdas? Banyak dokter-dokter tolol sekarang ini. Enggak? Understand? Begitu itu. Maka qad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh telah sesat ia akan sebagai sesat yang jauh.
Sesat dari apa? Sesat yang jauh dari apa? Jauh daripada kebenaran. Kan? Enggak. Nyangka hana ubat urang lagi nyana. Hana ubat le ya. Cikalon dalam. Qauluhu wa may yakfur billahi wa malaikatihi. Siapa orang? Ada di dalam? Siapa orang yang kufur ia kepada Allah, ingkar ia kepada Allah dan malaikat-malaikatnya Allah. Artinya kufur ia kepada salah satu bisyai'in min dzalik, dengan sesuatu daripada demikian. Demikian yang disebut bahayanya, yaitu Allah, kitab, Rasul, hari kiamat. Siapa yang ingkar terhadap salah satu daripada demikian, angkara sifatan min sifatillah, dengan pengertian bahwa mengingkari iaman akan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah, ataupun dengan pengertian sabba malaikatahu, mencaci iaman, mencaci iaman akan para malaikatnya Allah, ataupun angkaral kutubas samawiyah, ataupun mengingkari iaman akan kitab-kitab samawi. Tidak percaya dia itu bahwa Injil itu adalah firman Allah. Injil lah, bukan Bible. Kalau sekarang ini mana pula Injil itu sudah Bible, itu sudah Bible. Karena Injil itu 100% harus 100% itu adalah firman Allah. Jangan dicampur-campur dengan perkataan si ini, perkataan si itu. Itu bukan Injil lagi itu. Ataupun sabba rusulahu, ataupun mencaci iaman akan rasul-rasulnya Allah, ataupun mengingkari iaman akan kerasulannya, akan kerasulan mereka, rasul. Au lam yusaddiq bil yaumil akhir, ataupun tidak membenarkan ia, tidak percaya ia dengan hari akhir, karena patih bahwa akan ada kiamat. Makna siapa yang kafir kepada Allah dan malaikatnya. Jadi nyan pengertian. Fal kufru biwahid min hadhil madhkurat, maka bermula keingkaran dengan salah satu daripada ini, apa-apa yang tadi disebut itu cukup ia keingkaran dengan salah satu pada istihqaqil wa'id, pada berhak mendapat ancaman. Ancaman apa? Ancaman itu dia telah sesat. Jadi kalau telah sesat, ancamannya berarti siksa pun api neraka. Kenapa mengingkari salah satu saja maka dia berhak mendapatkan ancaman? Ya anal imana bi kulli wahidin aslun min usuliddin, karena sungguhnya bermula mengimani dengan tip-tip satu, dengan masing-masing satu yang sudah disebutkan tadi. Mengimani masing-masing itu aslun min usuliddin, itu satu pondasi, pilar, pondasi daripada pondasi agama. Jadi masing-masingnya itu adalah pondasi, masing-masingnya itu adalah pilar. Kalau dia ingkari salah satu, berarti dia sudah membatalkan, meruntuhkan salah satu pondasi keberagaman dia. Jadi nyan pemaknaan yang kufur. Balik luang. Innalladzina amanu, sesungguhnya bermula orang-orang yang beriman oleh mereka orang-orang kepada Nabi Musa.
Siapa orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa? Wahumul Yahud. Bermula mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa itu kaum Yahudi. Tsumma kafar. Kemudian kafir oleh mereka orang-orang yang tadinya beriman kepada Nabi Musa, yaitu kaum Yahudi. Bagaimana kafir? Bi'ibadatil ijli, dengan sebab menyembah patung anak sapi. Patung anak sapi. Kemudian amanu ba'dahu. Kemudian beriman oleh mereka setelahnya kufur. Jadi setelah Nabi Musa turun dari Bukit Tursina, marah-marah Nabi Musa, mereka sudah menyembah patung anak sapi. Kemudian mereka kembali beriman kepada Nabi Musa, mengimani Allah yang Maha Esa. Kemudian beriman oleh mereka setelahnya kufur. Summa kafar. Kemudian kafir oleh mereka kepada Nabi Isa. Begitu diutus Nabi Isa, mereka tidak mengimani Nabi Isa. Orang-orang itu juga kaum Yahudi juga. Sudah pernah cik batat Yahudinya. Pernah, mereka sudah pernah mengalami itu. Mereka iman kemudian kafir, kemudian iman, kemudian iman. Ini begitu diutus Nabi Isa, mereka mengingkari Nabi Isa. Kemudian makin parah lagi, tsummazdadu kufran. Kemudian bertambah oleh mereka orang-orang yang tadinya beriman kemudian kafir lagi kepada Nabi Isa, kemudian beriman kemudian kafir kepada Nabi Isa. Begitu diutus Nabi Muhammad tiba, Nabi Isa mendak. Dengan Nabi Isa saja mereka ingkari, padahal masih satu suku Bani Isra. Itu saja mereka ingkari. Begitu diutus Nabi Muhammad, jampu haba. Nabi Muhammad itu bangsa Arab. Izdadu bertambah oleh mereka akan kufuran, keingkaran kepada Nabi Muhammad. Mereka makin kufur, bertambah-tambah kufur. Itu ureng-ureng laginya, mode-mode laginya iman kafir. Lainnya iman loh, makin kah iman kafir. Lainnya iman kon, makin kafir. Itu tidak adalah bermula Allah. Itu sungguh Allah itu tidak akan liyaghfira. Lampu lamai, lam apa? Lam juhud. Lam juhud nan taukid nafi. Itu lam juhud taukid nafi. Tidak adalah bermula Allah itu sungguh Allah tidak akan yaghfira lahum, tidak akan mengampuni ya Allah bagi mereka. Iman kafir, makin iman kafir, lalu iman makin nyohana ampun ya Allah. Allah tidak akan mengampuni mereka. Ana belum syafaat, begitu sudah mati, nyangka goodbye. Begitu yaumul hisab, dia akan melintasi sirat, jatuh dia dalam neraka. Itu adalah pertama kali dia masuk neraka dan selamanya di neraka. Jadi itu namanya the first and forever, pertama dan selama. Jadi cinta pertama dia. Cinta pertama dan selama. Tapi kalau orang-orang yang beriman, ada sebatat-batatnya orang beriman, sejahat-jahatnya orang beriman, selama dia mempertahankan keimanan dia, masih ada harapan dia dikeluarkan dari neraka. Bahkan masih ada harapan dia melintasi sirat, tidak jatuh dalam neraka. Padahal kadang jantung temayang nya mentong
harapan. Maunya orang kafirnya ada harapan. Nah, makanya Allah itu sangat marah dengan orang-orang beriman yang putus asa dengan rahmat Allah. Jadi putus asa dengan rahmat Allah. Karena yang berputus asa itu, putus asa itu tidak layak bagi orang beriman. Bahkan dia sudah masuk neraka saja, masih ada harapan keluar. Nah, apalagi masih di dunia ini. Life is plot twist. Hidup itu adalah cerita yang mudah berubah. Dan apa yang terjadi sekarang ini belum final, belum berakhir. Ke depan masih bisa berubah. Kan? Tapi bagi orang kafir kalau sudah jatuh dalam neraka, kan? Itu yang pertama dan selamanya. Jadi Allah tidak akan mengampuni mereka orang-orang kafir. Orang-orang yang tadinya beriman kemudian kafir, lalu tambah hana kepampul ya Allah ma'aqamu alaih selama tetap oleh mereka alladzina selama tetap oleh mereka orang-orang tetap atasnya kufran, tetap atasnya kekufur. Selama mereka mukim di situ, mereka tetap atas kekufur. Tapi kalau di akhir hayat, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Tapi kalau tidak sempat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, jangan harapannya selama-lama alam neraka. Wala liyahdiyahum sabila, dan tidak adalah bermula Allah itu sungguh liyahdiyahum, sungguh Allah tidak akan menunjukkan ya Allah akan mereka orang-orang yang tadinya beriman dan akhirnya kafir. Akan apa tidak akan Allah tunjukkan? Akan sabila, akan jalan. Sabila artinya tariqat, jalan ilal haq, menuju kebenaran. Orang yang sudah dalam kekafiran hanya ada jalan, kecuali dia membuka diri untuk mencari kebenaran. Bisa saja akan Allah tuntun. Tapi kalau dia aqamu alaih, dia tegak lurus dengan kalau dia tegak lurus dengan kekafiran, itu ribuan dalil kita sampaikan kepada dia, itu tidak ada guna kalau dia aqamu alaih, dia tetap dengan kekufur. Tapi kalau dia membuka, dia open minded, dia berpikiran terbuka, maka bisa saja Allah tuntun dia kepada kebenaran. Tapi menyahana kakelah aqamu alaih, tetap dengan kekufur, kakek goodbye, keperan 1000 dalil kita berikan, dia tetap tidak percaya. Begitu itu. Cikalon dalangu qauluhu aqamu alaih, ada aqamu alaih, tetap oleh mereka atasnya kekufuran. Ai muddata iqamatihim alaih. Jadi itu muddatanya tafsir untuk ma. Tapi di sini tidak ada penyebutan ma lagi di Asia. Ma'akom. Artinya selama tetap mereka orang-orang atasnya kekufuran. Jadi Allah tidak akan mengampuni mereka. Mereka akan kekal dalam neraka selama ketika mereka hidup, mereka tetap atas
mereka tetap atas kekufuran. Nah, dufi'a bidzalik ma yuqal, ditolak, ditepis dengan demikian perkataan aqamu alaih, selama tetap oleh mereka atas kekufuran. Akan apa ditepis, ditolak, akan apa yang dikata orang. Apa orang katakan? Sesungguhnya bermula yang tampak daripada ayat ini itu menghendaki ia zahir ayat. Akan apa menghendaki? Akan tiada ampunan bagi mereka orang-orang kafir. Tiada ampunan bagi orang kafir, walau tabu, sekalipun bertobat oleh mereka orang-orang kafir. Jadi zahir ayat lagi nya, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi secara tekstual menunjukkan bahwa sekalipun mereka bertobat, fa'afada anna adamal maghfirah, maka menunjukkan ia qauluhu, ia perkataan aqamu alaih, selama tetap mereka atas kekufur, menunjukkan ia perkataan aqamu alaih akan tiada ampunan bagi mereka orang-orang kafir itu muqayyadun bimuddati iqamatihim alal kufri, itu dikaitkan, itu dibatasi. Tiada ampunan itu dibatasi dengan selama tetap mereka atas kekufur. Yang tidak diampuni selama mereka tetap kufur. Tapi kalau mereka bertobat daripada kekufuran mereka, maka mereka diampun. Amma intabu wa raja'u anhu, adapun jika taubat oleh mereka orang-orang kafir dan mundur ia orang-orang kafir daripadanya kekufuran, niscaya sesungguhnya bermula Allah itu yaqbalu taubatahum, menerima oleh ia Allah akan taubat mereka orang-orang kafir. Begitu itu. Balik luar. Understand the one? Nak memahaminya? Bashir, berikanlah kabar gembira. Bashir, berikanlah kabar gembira, artinya akhbir, kabarkanlah wahai Muhammad. Jadi bashir di sini sudah bermakna mutlak. Akhbir, kabarkanlah. Padahal bashir itu artinya berikanlah kabar gembira. Tapi ini bukan berikanlah kabar gembira, tapi kabarkanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Al-munafiqin, akan orang-orang munafik. Kabarkan kepada orang-orang munafik bi anna lahum adzaban alima, bahwa sesungguhnya untuk mereka siksa yang pedih. Kabarkan kepada orang-orang munafik, Allah sudah menyediakan untuk mereka siksaan yang pedih, sudah dihidangkan oleh Allah. Tinggal menunggu mereka untuk datang ke neraka dan menyantap, mencicipi hidangan siksaan Allah. Mau siksaan yang bagaimana? Apa yang kalian bayangkan tentang siksaan itu, maka siksaan yang Allah persiapkan itu jauh lebih pedih. Mu'allaman, dipedihkan ia siksaan. Huwa adzabun nar, bermula ia siksaan itu siksaan api. Api pun api kompor, api neraka. Kalau api kompor, tapi ini api neraka. Itu api neraka itu berapa derajat Celcius itu panasnya, luar biasa panasnya. Itu ada itu di video apa itu, warna api itu menandakan tingkat kepanasan
Jadi api yang paling panas itu hatalalun warna aja ungu kan? Warna ungu, bukan warna biru, bukan warna merah, warnanya sudah ungu kan? Itu api yang paling panas. Itu tidak seberapa panas dibandingkan api neraka. Jadi mereka disiksa dengan apa? Disiksa dengan api. Api apa? Api nuraka. Nuraka tutup. Lagi pulang? Iya. Bisa kapai di atas bukit nah. Engkau dungkuan. Marilah bersama-sama katanya takalun udahlah. Yaitu qauluhu basyir. Firman Allah basyir. Al-bisyarah. Tadi bisyarah kabar-kabar gembira kan? Misalnya ada orang yang baru kawin kan? Berapa bulan berikutnya dapat bisyarah. Apa bisyarah yang dinanti-nanti oleh orang yang sudah kawin? Bisyarah yang dia tunggu-tunggu itu adalah kelahiran anak. Wahai bapak, ada bisyarah untukmu. Good news. Good news. Good news ji, anak kalahir. Bad news ji, inang mati. Bermula bisyarah pada asal dia hanya bisyarah itu kabar besar, kabar yang menggembirakan. Itu asalnya bisyarah itu kabar yang menggembirakan. Dinamakan ia kabar sar, kabar yang mengembirakan, berita gembira. Dinamakan ia kabar sar, ia berita gembira, dengan demikian bisyarah. Dengan demikian bisyarah. Kenapa? Karena sungguhnya ia kabar sar, ia berita gembira, itu yughayyirul basyarah. Merubah ia kan basyarah. Basyarah artinya jildah, kulit. Jadi kabar gembira itu kan membuat kulit itu berubah menjadi apa namanya? Menjadi ceria, kan? Mata jadi berbinar-binar. Jadi bedalah kan orang kalau mendapat kabar gembira. Jadi muka yang tadinya masa bermuram durja, ketika dia dapat kabar gembira, jadi kulit itu warnanya jadi begitu juga kalau dia mendapat kabar buruk kan. Jadi itu kadang warna kulit itu bisa menandakan kan suasana hati orang kan, menanda. Makanya ini dinamakan kabar gembira ini dengan bisyarah kan. Padahal asalnya bisyarah itu kan maknanya adalah basyarah, kulit. Jadi kenapa kabar gembira itu dinamakan dengan bisyarah? Karena ya dia merubah kulit. Dan orang kalau dia suasana hati dia itu senang selalu, itu akan memperlambat penuaan. Tapi kalau dia stres selalu, itu akan mempercepat penuaan. Qauluhu akhbir. Katanya mufassir, apa kata mufassir? Akhbir, beritakanlah, beritahukanlah. Mengisyarat yang mufassir dengan demikian perkataan akhbir kepada sungguhnya bermula dimaksud dengan bisyarah di sini itu mutlak akhbar, mutlak berita, berita doang kan? Tidak dibatasi dengan berita gembira. Kenapa? Karena ini jadi kontradiksi. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa apa good newsnya? Mereka sudah dipersiapkan untuk mereka siksaan yang apanya kabar gembira. Katanya kabar gembira, tapi kabar gembiranya adalah sudah disiapkan untuk mereka siksaan yang penuh. Itu kontradiksi. Jadi makna basyir di sini adalah mutlak berita. Kan? Wasammahu bisyaratan tahakkuman bihim.
dan menamakan ia Allah akan ia menamakan ia Allah akan ia akhbir, ia pemberitaan. Allah namakan pemberitaannya dengan bisyarah, kabar gembira. Kenapa? Karena tahakuman bihim, karena mengejek siapa bihim terhadap mereka orang-orang munafiknya ulaan sama seperti ada orang lari-lari jatuh, mantap dah. Mantap man. Jadi pegang mantapnya ulo jadi ini isi beritanya adalah siksaan yang pedih. Allah katakan kabar gembira yang gimana nyan ulo wa isyaratan ila anna wa'idahum bil adab la yukhlafu, dan untuk mengisyarat kepada sungguhnya bermula ancaman terhadap mereka orang-orang munafik dengan siksaan itu la yukhlafu, tidak akan disalahi ia ancaman, tidak akan disalahi ataupun tidak akan terjadi sebalik, tidak akan dilanggar ancaman Allah itu. Allah mengancam, padahal kalau kepada orang-orang beriman wa'id, ancaman Allah kepada orang-orang beriman dengan neraka itu bisa saja Allah batalkan aja. Siapa yang berbuat zina, berbuat ini akan dimasukkan dalam neraka. Kalau wa'id, ancaman itu bisa saja tidak Allah tepati. Tapi kalau wa'dun, kalau janji, itu pasti Allah tepati. Janji apa? Janji siapa yang berbuat baik akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang menolong orang akan dimasukkan. Kalau wa'dun, janji-janji itu akan ditepati oleh Allah. Tapi kalau wa'id, ancaman Allah kepada orang-orang beriman itu bisa saja tidak ditepati oleh Allah. Allah ancam dia dengan akan memasukkan orang beriman, si orang beriman itu biasa tidak Allah masukkan dalam neraka. Jadi ini wa'id, ancaman ini Allah katakan kabar gembira. Jadi wa'id, ancaman ini Allah katakan kabar gembira. Kabar gembira itu dia identik dengan janji, karena kalau janji itu kan yang baik-baik. Jadi ini ancaman Allah katakan ini adalah kabar gembira. Berarti ancaman ini disamakan dengan wa'dun, janji. Janji itu pasti ditepati, tidak akan dilanggar oleh Allah. Di sini Allah katakan kabar gembira berupa siksaan neraka, berupa siksaan yang pedih. Ini kan sama dengan janji. Jadi ini mengisyarat bahwa ancaman siksaan yang pedih kepada orang-orang munafik ini tidak akan disalah, tidak akan dilanggar. Itu pasti ditepati oleh Allah. Kama anna wa'idal mu'mini bil khairi la yukhlafu. Yang pun wa'idnya wa'ada. Sebagaimana sungguhnya wa'dal mu'min bil khair, sungguhnya bermula janji kepada orang beriman dengan kebaikan itu la yukhlafu, tidak akan disalahi ia janji, tidak akan dilanggar ia janji. Innallaha la tukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan menyalahi janji. Tapi kalau wa'id itu biasa saja dicabut oleh Allah. Kalau ancaman biasa saja dilanggar. Ini orang-orang munafik ini, kabar gembira ini disamakan dengan janji, sehingga Allah katakan basyir, berikan kabar gembira. Yang berarti uru-uru munafiknya gimana? Munafiknya gimana? Mereka akan kekal dalam neraka. Enggak. Coba lihat qauluhul munafiqin. Orang-orang munafik, berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik? Tunggu. Wa humul ladzina yusirruna al-kufra wa yuzhiruna al-islam
Bermula mereka orang-orang munafik yang dimaksud di sini, bukan munafik yang yang sering kita dengar, kamu munafik dah ya. Jadi kalau kita katakan orang itu munafik, itu kan artinya iku bebu ikut be, lain di depan, lain di belakang, itu munafik. Munafik di sini sering Allah katakan al munafikin. Siapa mereka? Bermula mereka orang-orang munafik itu orang-orang yang menyembunyikan oleh mereka akan kekufuran, wa yuzhirunal Islam, dan menampakkan oleh mereka akan keislaman. Jadi jumpa dengan Nabi, jumpa dengan sahabat ketika di Madinah. Di Madinah itu kan Nabi itu banyak follower, Nabi itu banyak pengikut, followernya banyak. Jadi yang gimana? Jadi itu orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka bermuka dua depan Nabi. Iya, mereka juga ikut sholat, mereka masuk Islam. Tapi ketika di belakang Nabi, mereka memperolok-olokkan, mereka meremehkan, mencela, menghina Nabi. Hanya orang-orang munafik. Wan nifaq qismani. Bermula kemunafikan itu dua pembagian. Jadi kalau ini yang dimaksud dengan munafik, itu yang kata Nabi itu tanda-tanda kemunafikan itu ada 4. Yang gimana? Berarti orang munafik orang kafir berarti. Orang munafik berarti orang yang kedende orang munafiknya orang bermuka dua, muka 2 ekor 10. Ule yang ulelah. Ulelan apa bahasa Manado? Itu ular besar itu, patola. Wan nifaq qismani. Bermula kemunafikan itu 2 pembagian. Ada kemunafikan kategori perbuatan amali, ada kategori perbuatan praktikal. Kategori praktik perbuatan. Wa'tiqadiyun. Ada juga kemunafikan kategori i'tikad, doktrinal, kepercayaan. Jadi ada yang praktikal, ada juga doktrinal, kepercayaan, kategori i'tikad, kepercayaan. Maka bermula kemunafikan amali, kemunafikan kategori praktek, kategori perbuatan. Kemunafikan praktikal itu mengisyarat baginya praktikal oleh Nabi SAW dengan sabdanya Nabi, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tamanna khana. Bila bicara niscaya bohong ia, bila berjanji niscaya akhlafa, melanggar ia, wa idza tuminna khana, dan bila dipercaya niscaya khianat. Jadi itu tidak sampai tingkatan kufur. Orang kalau bicara bohong, bila berjanji melanggar, tidak menepati, dan bila dipercaya khianat. Yang gimana? Itu munafik. Tapi munafik itu kan orang kafir. Ini munafik amali. Munafik amali praktikal, bukan kepercayaan. Wal i'tiqadi, dan bermula munafik i'tikad, munafik kategori i'tikad, kategori kepercayaan, ataupun munafik doktrinal. Dia hanya i'tikadi, itu menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Ini yang dimaksud di sini al munafiqi. Berarti al munafiqina di sini siapa? Orang-orang kafir, tapi menampakkan keislaman. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, sama-sama Islam dia jegal.
Kan? Sekarang ini banyak model-model begini, katanya Islam tapi dia sendiri kemudian mencaci maki agama Islam, dipegah di agama Islamnya, karena relevan le agama Islam tu yang kamu munafik i'tiqadiyah. Munafik i'tiqad, munafik i'tiqadi itu siapa? Kafirun, itu orang kafir. Banyak sekarang ini katanya dia itu adalah cendekiawan muslim, tapi kemudian dia kemudian memberikan penafsiran baru terhadap Al-Quran tanpa didasarkan dengan pengetahuan, kayak ubah-ubah aja. Balik luar. Siapa orang-orang munafik itu? Alladzin, yaitu orang-orang. Alladzina bisa badal, bisa juga naat bagi munafikin. Diberikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik. Munafik alladzina. Alladzina yang gimana? Bisa badal, bisa sifat atau naat bagi al-munafiq. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan oleh mereka orang-orang yang menjadikan oleh mereka orang-orang akan orang-orang kafir, mereka jadikan sebagai aulia, sebagai teman-teman. Mereka jadikan akan orang-orang kafir sebagai teman-teman, yang teman-teman ini daripada tanpa orang-orang beriman. Orang kafir saja mereka jadikan teman, kemudian orang beriman mereka singkirkan. Kenapa mereka jadikan orang-orang kafir sebagai teman, orang-orang beriman mereka singkirkan? Lima yatawahhamuna fihim minal quwwah, karena yang menyangka oleh mereka alladzina, orang-orang munafik. Mereka sangka pada mereka al-kafirin, mereka sangka pada mereka orang-orang kafir. Apa nyata daripada kekuatan? Karena mereka menyangka bahwa orang-orang kafir itu powerful, punya kekuatan, maka mereka justru menyokong orang-orang kafir. Orang-orang beriman disingkirkan, disikat, baru mau berpendapat Islam, kemudian jadi dikatakan penjahat berjubah. Kau aja dah pergi pegah penjahat berjubah lah. Cikalan dalam qauluhu aulia, pemakna aulia artinya ashaban, teman-teman. Yuwalunahum, yang mendukung oleh mereka orang-orang munafik akan mereka teman-teman. Jadi orang-orang munafik katanya dia Islam, tapi mereka mendukung orang-orang kafir. Mereka jadikan orang-orang kafir sebagai teman. Teman apa? Kalau cuma teman untuk nongkrong-nongkrong, tidak apa-apa berteman dengan orang kafir, teman nongkrong. Tetapi kalau mereka jadikan orang-orang kafir itu sebagai teman untuk menindas orang Islam, jangan kurang aja kayaknya. Itu munafik. Berkawan dengan orang kafir untuk menindas, kurang aja, karena dia lihat orang kafir ini dia punya kekuatan, punya kekuatan finansial, punya kekuatan kekuasaan, maka dia berteman dengan orang kafir untuk kepentingan jabatan, untuk kepentingan ekonomi,
dan menindas orang-orang beriman. Kuah aja ya. Tapi kalau berteman dengan orang kafir, bertemanlah orang-orang kafir. Bisa jadi orang-orang kafir itu justru lebih setia daripada teman dia yang sesama muslim. Tapi kalau berteman hanya untuk mencari dukungan, nyonya yang dilarang. Aulia artinya ashaban yuwalunahum wa yasta'izuna bihim. Yang mendukung oleh mereka orang-orang munafik akan mereka teman-teman, wa yasta'izuna bihim, dan mencari dukungan oleh mereka, mencari kekuatan oleh mereka. Orang-orang munafik mencari kekuatan, mencari izzah, kehormatan, kekuatan, dukungan bihim, dengan mereka orang-orang kafir. Jadi itu makna aulia. Jangan jadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia. Pemakna aulia sebagai teman yang kalian dukung, dan teman yang kalian mencari dukungan, mencari kemuliaan, mencari pengaruh dengan orang kafir. Kalau itu tidak bagus. Kalau begitu, itu tujuannya sudah tidak baik, kan? Makanya sempat terjadi perdebatan itu, mengangkat apa hukum mengangkat orang kafir jadi pemimpin. Apa tujuannya mengangkat orang kafir jadi pemimpin? Apa kepentingan kita angkat orang jadi pemimpin? Supaya kita dapat karena kalau dia jadi pemimpin, yang gimana? Uang ndak usah dibalikin, yang penting saya dibaikin. Bagaimana dibaikin? Kasihlah ini, kasihlah itu. Jadinya itu tidak baik karena akan merugikan agama Islam dan umat Islam. Lizamihim annal kufar lahumul yadul ulya, karena sangkaan mereka orang-orang munafik. Apa sangkaan? Akan sungguhnya orang-orang kafir itu sabit bagi mereka orang kafir oleh tangan di atas. Mereka menyangka bahwa orang kafir itu tangannya di atas. Orang-orang kafir itu sekarang matahari lagi di atas kepala orang-orang kafir. Maka mereka jadikan orang-orang kafir itu sebagai teman, bukan teman nongkrong, bukan teman untuk ngopi-ngopi, bukan teman ngobrol, tapi teman untuk meraih kekuasaan. Wanal Islam sayuhdamu liqillati ahlihi, dan menyangka mereka orang-orang munafik akan sungguhnya bermula Islam itu sayuhdam, nanti dihancurkan ia Islam, kelak hancur ia Islam liqillati ahlihi, karena sedikit pemeluknya Islam. Jadi itu pandangan orang-orang munafik ketika itu, dan itu masih relevan sampai sekarang. Ada orang yang ngakunya Islam tapi memburuk-burukkan, mencaci agama Islam. Gampang sekali orang sekarang mencela, mencaci alim ulama, karena alim ulama amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika alim ulama diam, alim ulama juga dicaci. Mana para ulama? Kenapa mereka diam melihat kemungkaran? Itu tanda-tanda orang munafik. Boleh lu ayabtaghun, apakah mencari oleh mereka, artinya yatlubun, mengupayakan oleh mereka orang-orang munafik, indahum, di sisi mereka orang-orang kafir, akan mencari, akan izzah, akan kemuliaan, akan keagungan, keperkasaan. Apa mereka cari keagungan di sisi orang-orang kafir? Apa mereka ingin jadi orang terpandang, orang berkuasa, orang berpengaruh? Apa itu yang mereka cari? Istifham ingkari. Jadi ini istifham ingkari. Jadi istifham ingkar itu artinya istifham pertanyaan retorik. Apa retorik?
pertanyaan tidak perlu jawaban, kan? Kamu tahu siapa saya? Jadi jangan dijawab, Bapak sudah lupa siapa nama Bapak. Yang kuring raja. Kamu tahu siapa saya? Suami ibu saya, kan? Itu istifham. Itu bukan, itu isi pertanyaan retorik, itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Jadi istifham yang retorik itu, pertanyaan retorik itu, pertanyaan tidak perlu jawaban itu, ada yang ingkari, ada yang kategori ingkari, mengingkari. Ingkari berarti dia bermakna nafi, kan? Menidakkan. Apakah mereka mencari kemuliaan, kan? Di sisi orang-orang kafir? Ada juga yang retorik itu istifham takriri, kan? Ada juga istifham takriri. Jadi isi pertanyaan itu berupa penegasan, kan? Itu istifham. Tapi kalau istifham hakiki, betul-betul pertanyaan, ya itu yang perlu jawaban, kan? Di mana rumah Bapak ini? Kamu nanya, bertanya-tanya, itu istifham hakiki, kan? Nah, coba itu lagi kamu nanya. Wow. Tunggu, sibuk dah mulih demam ni. Pun cita-cita sekretaris. Itu. Artinya apa maksudnya istifham ingkari? Ini retorik saja, ini retoris saja, dan bersifat mengingkari. Artinya la yajiduna indahum, tidak akan mendapati oleh mereka orang-orang munafik akan ia izzah, ia keagungan dan pengaruh di sisi mereka orang-orang kafir. Itu tidak akan mereka dapati itu. Biasa saja mereka justru hanya dimanfaatkan saja oleh orang-orang munafik. Orang-orang kan tidak punya prinsip, kan? Orang-orang tidak punya prinsip, kan? Biasanya mereka dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Fa innal izzata lillahi jami'a, karena sesungguhnya bermula keagungan itu milik Allah. Jami'a, semuanya. Keagungan itu hanya milik Allah di dunia dan akhirat. Wala yanaluha illa auliya'uh, dan tidak mencapai, tidak memperoleh akan ia keagungan kecuali oleh auliya'uh, kecuali oleh kekasih-kekasihnya Allah. Hanya kekasih-kekasih Allah yang akan memperoleh izzah. Nah, kiban kekasih-kekasih Allah. Kekasih-kekasih Allah yaitu orang-orang yang hatinya itu bertaut, terhubung kepada Allah, kan? Dia tidak cari macam-macam, tidak cari kekuasaan, kan? Tidak pamer, tidak cari muka. Orang-orang seperti ini ia akan dihargai, kan? Tapi kalau orang-orang penjilat, cari muka, munafik, itu tidak ada harga itu, kan? Begitu itu. Kajilah. Demikianlah buat gedanya malam yang berbahagianya. Marilah bersama-sama gedanya. Apa dah kedengar? Wallahu a'lam bishawab.